Harta subhat apakah boleh diberikan kepada saudara untuk bayar hutangnya? Kalau dia terlilit, boleh. Kalau dia bisa bayar tapi malas bayar, nggak boleh. Kan banyak orang yang mentalnya seperti itu ya. Kalau dia jual mobilnya, lunas utangnya. Kalau dia jual motornya, lunas utangnya. Ya, tapi dia nggak mau jual. Aneh ya. Seolah hidup itu harus punya motor, harus punya mobil. Gitu. Utang nggak apa-apa, yang penting punya mobil. Aneh, aneh sekali. Justru yang benar terbalik, nggak punya mobil nggak apa-apa, nggak punya motor nggak apa-apa, asal utang kebayar, gitu ya. Tapi kalau betul-betul terlilit, ya mobil sudah dijual, motor nggak ada, bahkan rumahnya aja sekarang ngontrak, udah begitu belum ada penghasilan, nah ini udah nggak sanggup bayar utang. Nah, orang seperti ini boleh ditolong walaupun dengan uang riba. Asal uang riba itu jangan nyari-nyari ya. Artinya sudah ada nih. Ada uang riba nih, uang subhat nih 10 juta. Ya udah kasih. Gitu. Jangan nyari-nyari saudara-saudara. Nah, barangkali ada uang riba. Nggak suka ada begitu ya. Jangan. Uang riba itu uang yang sangat kotor, keji. Bayangkan hasil zina dengan ibunya. Dengernya aja ngilu kita ya. Masuk zina sama ibunya. Itulah dosa terkecil dari riba. Riba itu kan bukan satu macam, ada puluhan macam. Ada yang dosanya besar sekali, ada yang dosanya besar, ada yang dosanya sedang, ada yang dosanya kecil. Nah, dosa paling kecil riba adalah kayak tirrajulu ummahu. Seperti anak menzinai ibunya, waliyadu. Rasulullah memiliki beberapa cara berzikir, sujud atau rukuk. Bolehkah dalam satu sholat membaca 2 atau 3 zikir dalam sujud? Boleh, boleh. Kan nggak ada syarat darahnya bi. Dalam satu sholat harus yang sama. Kalau rukuk pertama pakai subhana rabbiyal azim, maka nanti sujudnya harus subhana rabbiyal a'la. Kan nggak ada. Kalau Nabi mensyaratkan seperti itu, tentu kita sami'na wa ata'na, kita harus taati. Tapi kan nggak ada syarat. Kalau rukuk pertama subuhun kudus, maka nanti sujudnya juga subuhun kudus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada, berarti bebas. Bagaimana ketika muadzin hendak qomat, sang imam tidak peduli iqamah nanti atau sekarang karena sudah menjadi kebiasaan? Ya berarti dia mengizinkan dong. Ketika tidak peduli dan dia sudah selesai sholat tahiyatul masjid misalnya, qobliyah misalnya, berarti dia mengizinkan. Kalau mengizinkan ya boleh. Gitu. Kalau imam mungkin ngasih isyarat, bentar, tunggu sebentar ya. Saya mau jawab WA dulu nih. Suka-suka imam. Kapan qomat itu hak imam. Kapan azan itu hak muadzin. Jadi imam nggak tahu waktu azan nggak masalah. Yang harus tahu waktu azan adalah muadzin. Maka Nabi sering bertanya, apa? Ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, kapan datang waktu sholat, kapan? Gembirakan kami dengan sholat. Jadi Nabi itu ketika jenuh, namanya manusia ya, ketika bosan, ketika apa istilah kita, itu nunggu-nunggu waktu sholat, nunggu-nunggu adzan kapan datangnya. Ya. Nabi bertanya kepada Bilal. Karena Bilal sudah diajari oleh Nabi, nanti kalau matahari segini berarti duhur, kalau matahari nanti segini berarti asar. Cuman untuk memperhatikan perjalanan matahari kan Nabi nggak setiap hari, Bilal yang setiap hari, muadzin yang setiap hari. Ya. Maka muadzin hari ini alangkah baiknya kalau melihat perjalanan matahari. Jangan selalu dengan jadwal, karena jadwal bikinan manusia tentu bisa benar, bisa salah.
Adapun sabda Nabi pasti benar, nggak mungkin salah. Maka seandainya, ini seandainya ya, kita menancapkan tongkat semeter ke tanah, lalu bayangan tongkat itu semeter ke arah timur. Pasti itu sudah masuk waktu asar. Kita lihat jadwal, ternyata masih 10 menit lagi. Maka wajib kita yakin jadwal itu salah. Yang benar tongkat tadi, karena itu sabda Nabi. Ketika bayangan satu benda sama panjang dengan benda aslinya, dan bayangannya tentu ke timur ya, tidak ke barat, itulah tiba waktu asar. Ya, nggak mungkin salah. Ketika kita sedang di Anyer misalnya, melihat matahari tenggelam, tenggelam dikit-dikit sampai tenggelam habis, itu pasti masuk waktu maghrib. Melihat jadwal kurang 15 menit lagi, jadwal yang salah. Sabda Nabi nggak mungkin salah. Suami melarang istri bertemu ibu kandungnya dan keluarganya karena benci perlakuan keluarga istri ke istri sejak kecil. Apakah boleh? Tentu dilihat manfaat dan mudorot. Ya. Kalau memang mudorot, mungkin. Ya. Karena ini yang memerintahkan suami ya. Kalau dibalik nggak boleh. Istri tidak berhak melarang suami ketemu ibunya. Kalau suami boleh, tapi tentu dengan manfaat dan mudorot. Kalau sekedar kebencian, ya jangan. Tapi kalau memang ada mudorot, setiap kali ketemu keluarga, pulang ke rumah, jilbab dilepas. Jadi jarang sholat misalnya. Malah ngerokok misalnya. Ya boleh suami melarang seperti ini. Karena keluarganya keluarga rusak misalnya. Atau bahkan kafir. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa